kita nggak akan pernah tahu di dalam diri kita, hati kita ada penyakit iri, dengki, serai, kemungsun, kebedi, riak, sumpah, ujub. Kita nggak pernah tahu sampai ada orang yang ngolok-ngolok kita. Akhirnya kita tahu, oh iya ternyata saya ini ya lemah banget. Faktanya saya masih saat diloki saya itu muarah. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia rahimakumullah, ini kita dibuka tadi kan saya matur pada saat merajalelanya kebohongan, pemburaman, pembiasan di zaman Dajjal, Ya'juj Ma'juj saat ini. Karena kalimatnya kan Ya'juj Ma'juj, akumulasi yang menumpuk sehingga akan datang bencana dengan tiba-tiba tidak akan pernah disangka. Maknanya begitu, orang kok kemudian tembok Cina ya. Jadi pada saat sebuah rumusan kebenaran berangkat dari anggapan, dari intuisi, dari perasaan, dari kesepakatan ditempatkan sebagai kebenaran al-haknya, maka hancur langit dan bumi, waman dan manusia-manusia yang di dalamnya, akan terjadi satu akumulasi, maka terjadilah hancur. Karena tidak memiliki orientasi kehidupan, tidak memiliki orientasi dalam menjalani sebuah tatanan. Bahkan dalam berbangsa dan bernegara akan ada satu perilaku-perilaku yang menuju kehancuran yang tidak disadari. Gembar-gembor satu rumusan membuat satu sistem guyub rukun, kebersamaan, kekeluargaan, kesatuan diungkap dengan berbagai narasi, diungkap dengan berbagai teori dan konsep. Tapi pada saat parameternya ahwa ahum lafazadatis samawat, hawa nafsu pasti hancur. Ini kan ayat. Katakanlah tadi saya di depan juga matur, saat kemuliaan dan keagungan kesucian itu diukur dengan pandangan mata yang tampak, mata kepala. Oh dia orang mulia karena kamu melihat sorban, oh dia orang mulia karena kamu bisa membaca ini kan. Ahwa'ah bal, sungguh sesungguhnya atainahum, ada orientasi dalam kehidupan ini, adanya ilmu zikir yang ada kehadiran sehingga diorientasikan kehidupan. Tapi kebanyakan berpaling, maka terjadilah kehancuran itu. Gitu. Kata kira-kira mau besano. Jadi kemudian makanya ada satu kalimat begini. Alam yakni ladina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum saatnyakah diri kita ini menjadi orang-orang yang liladina, untuk khusus menjadi orang-orang yang sadar di dalam sebuah fakta keimanan dengan berlaku Islam yang digenapi dengan iman. Islam berbuat baik yang intinya adalah wala tatafarraqu, dan iman memiliki orientasi hidup, tahu alamat kehidupan, tahu pintunya pulang jika sewaktu-waktu masa pakai jasa habis, sehingga menyatakan selamat kembali kepadanya. Antasaqulubum lidzikrillah, supaya di dalam hati ini yang ditetapkan adanya, dijadikan orientasi hidupnya, apa yang ada di dalam hatinya yang dizikiri itu, yang punya nama Allah. Dan untuk tidak menjadi orang-orang yang wamanazala minalhaq, untuk tidak menjadi orang-orang yang setelah diturunkan sebenarnya selalu ada di antara mereka adanya hakikat, ada kebenaran, tapi mereka berpaling dari kebenaran itu. Kala diutul kitab, karena hanya didasarkan pada buku-buku. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah ada yang membawa, tidak jalan sendiri. Min qabl, itulah orang-orang yang sebelum kamu. Sehingga umur yang panjang, fatul alaihim, yang mereka sandang,
menjadikan akumulasi dan menumpuk anggapan yang dianggap diintuisikan dan dianggapkan sebagai kebenaran ditempatkan sebagai iman. Faqasat qulubuhum, maka hatinya menjadi keras, mengira anrustaghna, karena merasa cukup terhadap apa yang diperolehnya itu dikira sebagai sebuah ilmu. Padahal intinya adalah keberadaan utusan. Sebuah agama itu intinya keberadaan utusan, seharusnya kan begitu. Wakathominas, maka sebutan untuk orang seperti ini kita untuk tidak menjadi orang ini, untuk melihat ayat ini tidak menjadi orang-orang yang fasik, orang yang mengira benar padahal salah, orang yang berbicara banyak tapi tidak mengenal. Belum saatnyakah kita menjadi orang yang beriman dalam menjalani kehidupan totalitas, memunjer berorientasi pada zikir, membangun guyub rukun bebarengan kebersamaannya, gotong royongnya, nilainya, kehidupan sosialnya. Tadi saya matur, semua ajaran Nabi ada tatanan syariat, tidak membedakan suku, bangsa, agama. Selama dalam tatanan lahir baik, maka kita baik. Kita menularkan metode bertani yang baik, kita menularkan cara mendidik yang baik. Pada saat di dalam hatinya tidak menghendaki adanya iman butiran untuk mengenal Tuhan, tidak masalah bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, belum saatnyakah? Jamaah rahimakumullah, kita berharap kita semuanya aja mamang rakucek situasi ini. Medit itu akumulasi dari berbagai masalah akan menumpuk dan terjadi sesuatu. Apa itu? Fenomena dan tanda-tandanya semuanya sudah ke sana. Saya nggak berani ngungkap di shooting. Itu nanti dikira ramal, nanti dikira ngaku, nanti dikira dan sebagainya. Pada saat seseorang berdunianya dalam gelutan hawa nafsunya, artinya ukurnya nafsu untuk nafsu, maka ini disebut sebagai orang yang dolim. Dan sesungguhnya itu adalah mereka mendolimi dirinya sendiri. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinah, sesungguhnya keberadaan risalah Quran, bahkan di dalam Jawa atau dalam istilah-istilah yang ada, istilah itu menunjukkan makna sekaligus menunjukkan artinya. Imam Mahdi itu juga menunjukkan, berarti Mahdi itu dari kata Huda, jadi pemegang tentang hidayah. Satrio Piningit itu berkaitan juga bukan masalah sosoknya, intinya itu bukan sosoknya, tapi ilmu itu nggak jalan sendiri, kan ini masalahnya. Ratu Adil juga sama. Waja'atuhum rusuluhum, rasul itu karena risalah. Istilah risalah itu berarti pasti ada rasul gitu loh. Setiap kali rasul pasti ada risalah begitu kan. Karena istilah itu menunjukkan seperti bukan Quran tapi Al-Quran. Ada isim takrif, ada isim majhulnya. Ada isim takrif bersifat majhul, mabni. Pasti itu. Waja'athum, pasti didatangkan di antara kamu itu adanya risalah kepada kamu, kepada mereka, dan juga pasti ada rasulnya, seharusnya kan begitu. Bil bayyinat, ini arti bantah piye, pakai bak majrur, berarti itu mutlak. Kalau bak itu berarti bareng di antara kita, bayyinat itu nyoto, jelas, konkret, mutlak. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Famakanallah, akan tetapi dalam hal keberadaannya untuk adanya yang hujah yang nyata,
tidak menjadikan seseorang itu sebenarnya didolimkan oleh Allah, walakin tapi mereka keadaannya kanu angfusihim, jiwa mereka terombang-ambing, panik, bingung, banyak penyakit, paceklik dan seterusnya. Wa makana angfusihim, jiwa mereka goncang, yudlimun, karena kekosongan keberadaan jati dirinya sendiri tidak dikenali sehingga disebut kosong. Yudlimun, itulah orang-orang yang dolim. Dan itu jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Kita menguatkan dalam sebuah perilaku orientasi zikir. Zikir Robbaka, zikir di dalam sebuah sistem. Rob itu sebuah sistem keberadaan Tuhan dan keberadaan utusan. Fi nafsika, di dalam diri ingat keberadaan Tuhan, sadar menjalankannya karena petunjuk gurunya. Tadoruan, dilakukan dengan tawadu, hati-hati, waspodo. Jika ada sesuatu yang memberikan adanya anugerah, jangan bangga-bangga. Ini saya ungkap karena akan ada satu situasi seperti itu gitu ya. Ya, saya kira begitu. Nih, itu bisa disimak sendiri. Belum datang waktunyakah bagi orang yang beriman, penduduk bumi untuk beriman? Senyatanya adalah ikatan saya bersaksi. Orang itu menunggu kebenaran, saat ditujukan kebenaran dalam sejarahnya selalu belot ya. Tapi yang Anda harus sadar, yang kita harus sadari, keberadaan kebenaran itu tidak akan pernah kosong di atas permukaan bumi. Nah, keberadaan Rasul itu bukan 25 Rasul. Itu yang tercatat. Kenapa kok hanya 25 di Quran? Bapak Ibu, kalau di Quran kuwi ditulis kabeh jumlahnya 106, sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nek mau ngapalne piye? Apa meneh sadurunge Nabi Adam ya ditulis. Waduh. Uripmu lahir teko mati mau ngapalne Quran tok engko. Dawuh Quran tuh enggak enak untuk diminta hafal, itu enggak enak. Tadabbarul, tapi jalani, tancapkan, jadikan sandangan pakaian, perkataan, perbuatan, pikiranmu. Kita bangun bebarengan, kita bangun kebersamaan, kita bangun kekeluargaan, dan hati-hati. Ya kita menjalankan dawuh guru, tapi jangan kemudian membuat satu istilah, ayo iki dawuh guru loh, kowe kok gak gelem, itu sama saja kita menilai saudara kita. Ya intinya sih sebenarnya bukan kalimatnya sih, intinya itu kita harus waspada. Apakah kalimat yang kita keluarkan itu menunjukkan bahwa diri kita itu melecehkan, menyepelekan orang yang kita ajak bicara, menjadikan kita sombong kalau gitu. Terkadang kan perilaku-perilaku yang nyusup itu kan nggak kita sadari. Kita yang butuh hati-hati, nyandar. Tapi bukan berarti kemudian diem, terus nyapo-nyapo, yang juga nggak begitu gitu ya. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan konsisten, dengan jihadun nafsi, dengan sabar, dengan tafakal, dengan membangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, iliki-nilan, semoga mendapatkan beri-beri berkah pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.